Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadhani Zainal Afif dengan NIM 12022210206. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam membagi waktunya untuk mengerjakan sesuatu yang sudah dirancang sebelumnya atau direncanakan. Jadi bisa dibilang manajemen waktu ini kemampuan bagaimana kita dalam membuat sebuah jadwal yang berguna mengatur waktu kita sekiranya pekerjaan atau tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Manajemen waktu sendiri merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya seorang mahasiswa. Karena dengan adanya manajemen waktu ini, mahasiswa dapat menyelesaikan semua pekerjaan atau tugas yang ia punya, dari tugas perkuliahan, tugas organisasi, dan tugas-tugas lainnya. Terdapat beberapa proses agar manajemen yang kita punya itu baik, yaitu yang pertama adalah perencanaan waktu. Oke, yang pertama adalah perencanaan waktu. Kita harus merencanakan sebelumnya kita ingin mengerjakan tugas mana dulu. Kita dapat membuat jadwal dalam seminggu atau sebulan ini harus menyelesaikan tugas apa saja. Yang kedua adalah pengorganisasian waktu. Kita harus mengidentifikasi, menganalisa sekiranya tugas yang kita kerjakan memerlukan waktu berapa lama. Mungkin dalam 1 minggu, 2 minggu, ataupun 3 minggu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kita harus menganalisisnya terlebih dahulu. Yang ketiga adalah pengkoordinasian waktu. Kita harus menyelaraskan tugas dan pekerjaan yang direncanakan sebelumnya agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga dalam pengerjaannya tidak banyak waktu yang terbuang sia-sia. Yang keempat adalah penguasaan waktu. Kita juga harus selalu mengawasi apakah rencana yang kita rancang sebelumnya sudah berjalan sesuai apa belum. Sekiranya jika tidak berjalan, kita juga harus segera mengubah rencana tersebut. Di sini saya akan memberikan satu contoh kasus dari manajemen waktu di dunia perkuliahan untuk memudahkan penjelasan yang tadi. Terdapat satu mahasiswa, sebut saja nama dia adalah Melati. Melati ini mempunyai manajemen waktu yang baik, di mana dia sudah mempunyai skala prioritasnya sendiri, mana yang harus dia dahulukan dan mana yang tidak didahulukan terlebih dahulu. Setiap tugas dari kampus dan organisasi mampu ia selesaikan dengan baik. Dia juga memilah-milah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan juga dilanjutkan setelahnya itu. Selain itu, Melati ini juga sering bermain game, yaitu game Genshin Impact ya. Dia juga cukup senang bermain game tersebut. Walaupun dia sering bermain game, nilai yang ia dapat pun selalu mendapat bagus dan juga sering mendapatkan apresiasi dari organisasinya atas kerja kerasnya dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Itu tadi adalah contoh untuk manajemen waktu yang baik. Nah, berikut ini adalah kejadian apabila Melati memiliki manajemen waktu yang buruk. Kita berpindah di universe yang berbeda, di mana pada universe ini bumi memiliki 3 bulan. Pada universe ini, Melati memiliki sifat malas yang tinggi, di mana kebanyakan waktu yang ia habiskan untuk bermain game, menonton anime, sehingga tugas dari kampus dan organisasi pun menumpuk. Nah, ia pun sering begadang, menghabiskan waktunya malam hari untuk mengerjakan tugas, padahal tugas-tugas tersebut bisa dikerjakan di awal-awal. Namun, waktu awalnya dia habiskan untuk menonton anime dan bermain Genshin Impact. Nah, hal itu bertambah buruk pada Melati, di mana jam tidurnya dia rusak, dia juga sering sakit, terus juga nilai-nilai yang ia dapatkan pun tidak bagus, dan juga teman-teman dari organisasinya pun sering menegurnya karena tugas-tugas yang diberikan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Nah, dari dua contoh kasus tersebut, kita tahu bahwasanya manajemen waktu ini sangat penting bagi mahasiswa. Berikut inilah dampak positif dari manajemen waktu yang baik. Dampak positif yang pertama adalah peningkatan produktivitas. Nah, dengan adanya manajemen waktu yang baik ini, mahasiswa akan lebih cepat dalam menyelesaikan tugas karena tugas-tugas tersebut telah direncanakan sebelumnya. Dalam 1 minggu ini, dia mengerjakan tugas yang mana dulu, dan setelahnya yang melanjutkan tugas yang mana. Nah, dengan adanya pembagian ini, produktivitas dari mahasiswa pun akan semakin meningkat dan tugas-tugas yang diberikan pun akan selesai dengan cepat. Dampak positif yang kedua adalah peningkatan fokus.
Nah, dengan adanya manajemen waktu ini, mahasiswa akan mengerjakan sebuah tugas yang sebelumnya telah direncanakan. Nah, secara tidak sadar, dengan adanya pembagian ini, mahasiswa akan terfokus terlebih dahulu untuk menyelesaikan tugas yang ia kerjakan. Nah, karena fokus ini ia tunjukkan pada tugas tersebut, maka tugas-tugas tersebut maka akan bisa diselesaikan dengan cepat waktu dan juga hasilnya akan baik. Dampak positif yang ketiga adalah mencapai tujuan lebih cepat. Nah, ketika mahasiswa sudah biasa menerapkan manajemen waktu dalam kehidupannya, maka mahasiswa tersebut akan terbiasa membuat rancangan-rancangan jadwal atau planning terkait tugas-tugasnya. Seperti mungkin dalam minggu ini mengerjakan proyek ini, minggu depannya proyek itu. Nah, karena hal tersebut, manajemen waktu ini akan membantu mahasiswa untuk mencapai tujuannya lebih cepat dan tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Karena kita tahu bahwasanya waktu ini adalah penting. Dampak positif keempat adalah meningkatkan disiplin diri. Nah, secara tidak sadar, mahasiswa terbiasa mengikuti jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Maka bisa dibilang mahasiswa tersebut akan terbiasa untuk kedisiplinannya dalam mengikuti rencana yang ia rancang sebelumnya. Nah, itu tadi adalah dampak positif dari pemanfaatan manajemen waktu yang baik. Nah, berikut ini adalah dampak buruk apabila kita tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Yang pertama, penumpukan tugas. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi pada contoh kasus mati, ketika manajemen waktu yang kita gunakan ini sangat buruk, secara tidak sadar mahasiswa akan sering menumpuk tugasnya. Pada awal-awal dia akan sering menghabiskan dengan berleha-leha, bermain game mungkin hal tersebut, maka tugas-tugasnya secara tidak sadar akan tertumpuk dan ia akan kerjakan ya mungkin mepet-mepet dengan deadline yang diberikan oleh dosennya. Dampak buruk yang kedua adalah hasil dari pengerjaan tidak memuaskan. Nah, dengan kebiasaan tadi yang mahasiswa sering menumpuk tugas, maka secara tidak sadar hasil yang dikerjakan pun tidak akan memuaskan karena mereka mengerjakan itu selalu mepet-mepet dengan tenggat yang diberikan, H-1, H-2, H-3. Nah, dengan pemepetan tersebut secara tidak sadar hasil yang dihasilkan adalah ya tidak sesuai dengan yang sebelumnya mereka ekspektasikan. Poin ketiga adalah menjadikan diri malas. Nah, hal ini terkait dengan 2 poin di atas. Dengan terbiasa menumpuk tugas, terus juga mengerjakan di dekat-dekat deadline, tidak sadar mahasiswa tersebut akan bermalas-malasan. Bermalas-malasan dalam hal ini maksudnya adalah bermalas dalam mengerjakan tugas seperti yang 2 poin tadi yang saya sebutkan. Yang berikut ini adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan apabila kita masih memiliki manajemen waktu yang buruk. Nah, kita mulai pertama yaitu dengan tentukan terlebih dahulu skala prioritas kita. Skala prioritas setiap orang-orang itu berbeda-beda. Nah, dari skala prioritas tersebut kita tahu hal mana yang saja yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kalau dari saya, yang saya dahulukan adalah kuliah, lalu baru organisasi. Oke, setelah itu kita mulai membuat jadwal pengerjaan tugas. Tidak terlalu terperinci, kita buat sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing. Nah, kita mulai dengan terlebih dahulu yaitu kita jadwalkan dulu tugas ini dikumpulkan pada tanggal berapa. Nah, kita buat rencana sekiranya kita mengerjakan bisa dalam berapa hari. Ya mungkin awal-awal tidak terlalu push berat-berat. Jika sekiranya diberikan dalam 1 minggu, kita rencanakan 4 hari ataupun 5 hari kita selesaikan. Nah, hal ini bertujuan agar tidak terlalu mempressure pada diri kita masing-masing. Kita mulai dulu perlahan-lahan. Nah, nanti seiring berjalannya waktu kita mulai perketat lagi. Seperti yang itu tadi, yang kalau awalnya dalam pengerjaannya 4-5 hari, kita bisa perkecil lagi menjadi 3 atau 4 hari sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Karena setiap orang memiliki kemampuan berbeda-beda, jadi jangan disama-samakan lah. Nah, sekiranya apabila tadi rencana sudah mulai berjadwal, nah kita juga harus selalu meningkatkan disiplin kita untuk selalu mengikuti rencana-rencana atau plan-plan yang kita rencanakan sebelumnya. Karena seperti kita tahu, bila kita memulai dari yang terkecil pun, maka lama-lama kelamaan kita juga akan terbiasa. Jadi itulah kenapa saya bilang awal tadi, kita mulai dengan cara senyaman kita agar nantinya kita mulai akan terbiasa dari manajemen waktu kita masing-masing. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait masalah manajemen waktu di kalangan mahasiswa saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.